Halo Sobat Denok Ayu semua, terima kasih karena masih setia menunggu video-video terbaru dari Denok Ayu Novel. Jangan pernah lupa ya untuk selalu subscribe, like, and comment, agar Denok semakin semangat upload videonya. Bab 878. Wajah Lee Sukin sangat muram, dan sikapnya juga sangat teguh. Tentunya, dia tidak mendukung Lin Yu dan Jiang Yan dalam mengadopsi anak tersebut. Jiang Yan saling memandang dengan Lin Yu dengan heran, lalu berjalan ke ibunya, meraih lengan ibunya, dan bertanya dengan bingung, "Bu, mengapa ini?" Shinji adalah seorang anak, tampan dan bijaksana. Tidak peduli seberapa baik dan bijaknya, itu bukan anakmu. Lee Sukin menyela dengan keras Jiang Yan dengan wajah dingin, dengan sedikit amarah di suaranya. "Bu, kecilkan suaramu." Melihat ibunya membesarkan volumenya tanpa sadar, Jiang Yan buru-buru menarik tangan ibunya dengan lembut, membujuknya agar lebih pendiam, karena takut didengar oleh orang lain, terutama Shinji. "Diam, kenapa aku harus diam?" Suara Lee Sukin tidak turun, tetapi naik sedikit. Dia berkata dengan wajah dingin, sangat tidak senang, "Saya bukan orang yang tidak masuk akal. Anak ini sangat menyedihkan, tetapi Anda menyelamatkan hidupnya dan memberinya makanan dan pakaian. Setelah tinggal di rumah kita selama beberapa hari, kita dapat dianggap layak untuknya. Bahkan jika Anda membiarkannya tinggal di sini selama 10,5 bulan lagi, atau memintanya untuk tinggal di sini selama beberapa hari setiap 3-5, tidak masalah. Tetapi jika Anda untuk mengadopsi dia, saya sangat tidak setuju." "Oh, Bu, kecilkan suaramu." Jiang Yan mengeluh kepada Lee Sukin, dan dengan cepat memberi isyarat kepada Lin Yu untuk menutup pintu, lalu menyeret ibunya untuk duduk di tempat tidur, dan berbisik kepada Lee Sukin, "Bu, mengapa ini?" "Shinji, anak ini, aku sedang mencoba hatiku. Suka, aku tidak tega mengirimnya ke panti asuhan. Kamu tidak tahan. Kamu dan Jiarong akan memiliki anak sendiri. Anakmu sendiri akan cukup untuk kamu berdua khawatirkan. Kamu juga bisa membesarkan anak orang lain. Besarkan anakmu sendiri dulu." Lee Sukin berkata dengan muram. "Kami tidak menghalangi membesarkan anak kami sendiri." Jiang Yan buru-buru berkata kepada ibunya, "Lagi pula, setelah kamu dan ayah melahirkan aku, bukankah kamu masih mengadopsi Jiarong? Tanpa Jiarong, bagaimana kamu bisa hidup bahagia sekarang?" Mendengar kata-katanya, Lin Yu di samping tidak bisa membantu tetapi meluruskan dadanya dengan bangga. "Itu berbeda." Lee Sukin berkata dengan dingin, dan kemudian wajahnya lega, dan beberapa dengan cemas menjelaskan kepada putrinya, "Yan Yan, berapa umurnya ketika ayahku dan aku mengadopsi Jiarong? Berapa umur gadis kecil ini sekarang? Selain itu, bagaimana dengan aku dan ayahmu? Saat itu, saya pikir tidak ada anak laki-laki dan kehilangan kesuburan, jadi saya mengadopsi Jiarong, tetapi sekarang Anda dan Jiarong masih sangat muda, Anda ingin membesarkan sebanyak yang Anda inginkan. Pada titik ini, adopsi seorang gadis. Apa?" Dalam analisis terakhir, Lee Sukin adalah generasi yang lebih tua, kurang lebih berpola pikir patriarki. Jika keponakannya sendiri, itu tidak lebih dari keponakannya sendiri, tetapi Shinji ini tidak memiliki hubungan darah dengan keluarganya, jadi dia tentu saja tidak menginginkan Jiang Yan adopsi. Selain itu, ini bukan anakmu sendiri, dia memutuskan untuk tidak bersamamu. Lee Sukin mendesak Chong Jiang Yan dengan kata-kata yang sungguh-sungguh, lalu menatap Lin Yu dan menambahkan, "Jiarong, aku tidak bermaksud kamu." "Aku tahu." Lin Yu tersenyum dan mengangguk. "Tapi perasaan bisa dipupuk. Saya merasa sangat menyayangi anak ini." Jiang Yan berkata dengan memohon. "Tidak apa-apa, kalau begitu kau bisa pergi ke panti asuhan untuk lebih sering bertemu dengannya." Lee Sukin berkata dengan wajah tegas, "Saya sangat tidak setuju dengan adopsi itu. Kalau begitu aku harus mengadopsi dia." Sifat keras kepala Jiang Yan juga muncul, dan berkata dengan ekspresi cemberut pada ibunya,
Kamu mengadopsinya. Oke, kalau begitu kamu tidak mengenali ibuku. Ketika dia mengatakan itu, wajah Lee Sukin menjadi kaku, dengan marah bangkit dan membanting pintu dan berjalan keluar. Kemudian Lee Sukin bergegas kembali dan berkata dengan marah, "Ini kamarku, kalian berdua keluar dariku." Lin Yu mendengar Lee Sukin bahkan memarahi dirinya sendiri, dan tidak bisa menahan untuk tidak membuka mulutnya, dan berkata dengan salah, "Bu, aku tidak memprovokasimu. Kalian berdua pakai celana, tidak ada yang bagus." Lee Sukin memarahi dengan getir, berpikir bahwa Lin Yu dan Lin Yu tidak meminta cucu untuk mereka selama bertahun-tahun, dan tubuh mereka bergetar karena marah. Ini adalah pertama kalinya Lin Yu melihat ibu mertuanya sangat marah, dan dengan cepat mendorong Jiang Yan keluar. Qin Xiulan, yang mengetahui tentang situasi di malam hari, datang dan membujuk Jiang Yan beberapa patah kata, mengatakan bahwa Lee Sukin benar. Jika Jiang Yan dan Lin Yu memiliki anak sendiri, mereka akan mengadopsi anak lagi. Sekarang anak-anak mereka belum menetap, mereka harus adopsi benar-benar tidak pantas. Dia memiliki ide yang sama dengan Lee Sukin, jika Jiang Yan benar-benar merasa seperti anak ini, dia harus pergi ke panti asuhan untuk mengunjungi lebih banyak. Lin Yu berpikir sejenak, dan Chong Jiangyan berkata, "Mengapa kamu tidak membicarakan hal ini setelah 2 hari? Biarkan Shinji tinggal di sini selama beberapa hari lagi. Kamu dan ibu juga akan lebih mempertimbangkan satu sama lain. Jika itu terjadi, kita akan berdiskusi dengan damai." Bahas. Melihat itu karena insiden itu sangat kejam, Lin Yu harus berdiri dan menjadi pembawa damai, berencana untuk menunda masalah sebelum berbicara. "Tidak apa-apa. Biarkan Shinji tinggal di sini selama beberapa hari sekarang. Kamu adalah anak yang baik dan kamu harus bisa menghargai usaha keras ibumu." Qin Xiulan juga mengangguk, menepuk tangan Jiang Yan, dan berdiri dan berkata, "Aku akan membujuk ibumu." Lin Yu membawa Jiang Yan yang sangat terluka ke dalam pelukannya, dan dengan lembut menghiburnya, "Ibu juga untuk kebaikan kita, jadi kamu harus perhatian dan perhatian." Jiang Yan mengendus dan membenamkan kepalanya di dada Lin Yu. Dia tidak mengatakan apa-apa, merasa sedih. Karena kejadian ini, Jiang Yan dan ibu mertua tua jatuh ke dalam perang dingin malam itu. Keduanya saling mengabaikan dan tidak berbicara. Bahkan sikap Lee Sukin terhadap Shin Jie menjadi sedikit dingin, tetapi itu tidak istimewa. Jelas, bagaimanapun, Lee Sukin juga tahu bahwa Shin Jie tidak dapat disalahkan atas kejadian ini, dia hanyalah seorang anak kecil. Hari kedua adalah hari ketika bayangan iblis dibangkitkan pada hari ke-7. Lin Yu berpikir untuk pergi ke rumah sakit untuk membantu Han Bing jika tidak ada yang terjadi, atau menonton kegembiraan, tetapi sekarang Jiang Yan dan ibu mertua tua sangat kaku. Dia juga sulit untuk pergi, jadi dia menelepon Han Bing dan bertanya tentang situasinya. Dan ketika dia menelepon, Han Bing sudah dilarikan ke rumah sakit utama dengan sekelompok kecil orang. "Hei, Jiarong, aku telah membawa orang ke sini sekarang, dan aku akan tinggal di sini malam ini." Han Bing mengarahkan orang-orangnya sendiri ke kamar mayat di belakang rumah sakit, dan berkata kepada Lin Yu, "Oke, kalau begitu kamu lebih memperhatikan keselamatan. Ingat, jika ada kecelakaan, tetap penting untuk menyelamatkan hidupmu. Selain itu, bayangan iblis ini sangat bagus dalam senjata tersembunyi, kamu harus hati-hati." Lin Yu dengan hati-hati bertanya pada Han Bing berdasarkan pengalamannya bertarung melawan bayangan iblis. Ketika Han Bing mendengar ini, dia tertawa dan berkata dengan tidak setuju, "Pandai senjata tersembunyi. Apakah menurutmu dia akan memiliki kesempatan untuk menggunakan senjata tersembunyi? Ketika dia membuka matanya di lemari kaca, aku akan menghadiahinya secara langsung. Peluru." Lin Yu tiba-tiba tertawa ketika dia mendengar ini, dan berkata, "Baiklah, bagaimanapun, kamu harus lebih memperhatikan keselamatan. Jangan khawatir." Setelah Han Bing selesai berbicara dengan Lin Yu,
dia menutup telepon dan mengikuti anak buahnya ke kamar mayat dengan cepat. Berbeda dengan rumah sakit lain, kamar jenazah rumah sakit induk merupakan bangunan single family, dengan lantai bangunan 3 lantai yang khusus digunakan untuk tempat serba-serbi, sekaligus sebagian juga digunakan sebagai perkantoran. Berikut beberapa staf logistik dan pengasuh di kamar mayat. Sedangkan untuk kamar jenazah terletak di 2 lantai basement gedung, selain bisa turun melalui lift, di bagian belakang gedung juga digali lereng khusus untuk menuju langsung ke kamar jenazah di lantai dasar, guna memudahkan pengangkutan jenazah. Dan Han Bing membawa anak buahnya ke kamar mayat dari lereng ini. Saat ini, ada 4 penjaga yang berdiri di kedua sisi gerbang, yang juga merupakan anggota Departemen Pesawat Militer. Setelah melihat Han Bing, dia langsung berdiri. Pria itu memberi hormat dan memanggil Tuan Halo. Han Bing mengangguk pada mereka berdua, dan kemudian dengan cepat berjalan melintasi aula dan berbelok ke koridor samping. Ada 2 penjaga yang duduk di depan pintu kamar mayat tidak jauh dari koridor, memegang senjata erat di tangan mereka. "Halo, Pak." Kedua penjaga itu buru-buru bangun dan memberi hormat setelah melihat Han Bing. Tidak ada yang terjadi. Seperti yang dikatakan Han Bing, dia memberi isyarat kepada mereka berdua untuk membuka pintu kamar mayat. Setelah penjaga dibuka, Han Bing masuk dengan cepat.